Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kurang lebih ada 3 soal ya. Ini adalah materi fungsi kuadrat dan pergeseran grafik ya, transformasi pergeseran grafik ya. Ini adalah soal asli PKSMBT 2024. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada yang komen ini karena kritik dan sarannya sangat saya terima. Saya menyadari memang tulisan saya memang kurang bagus ya untuk menjelaskan sesuatu, dan kedepannya saya akan jadi lebih baik, tulisan saya akan saya perbagus agar lebih jelas. Jadi terima kasih, maka langsung aja kita lanjut ke pembahasan soalnya. Oke, di sini saya bacakan dulu soalnya. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai ya fx sama dengan x min 3 kuadrat plus 5 dan gx-nya adalah fx plus 2. Nah, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung ke soal aja ya. Di soal ini, di soal ini G2 sama dengan F2. Apakah benar G2 adalah sama dengan F2? Caranya adalah kita masukin nih. Kita masukin F2 dulu nih. Sekarang ada F2 nih. F2 di sini. Jadi F2 di sini ya. Maka kita masukin 2 min 3 kuadrat. Kuadrat. Wah, ini kalau ini ditambah dengan 5. Nah, itu artinya 2 min 3 itu kan min 1 ya. Jadi min 1 dikuadratin, setelah itu ditambah dengan 5. Nah, teman-teman, min 1 ya min dikuadratin menjadi plus ya. Maka dia akan menjadi 1 plus 5. Yang dimana dia akan menghasilkan 6 ya. Oke, kita keep. Untuk F2 kita akan menghasilkan hasil yaitu 6. Nah, sekarang G2 dicari nih G2. G2. Ini kan begini gini ya. 2. Nah, berarti kita masukin di sini 2. Yang dimana dia akan menjadi F4. Nah, si F4 inilah yang akan kita masukin lagi ke fungsi Fx-nya. Kita taruh di sini ya. Di sini kan langsung aja X min 3 kuadrat. Berarti X-nya kan menjadi 4 ya. Yang ini. Oke, semoga paham. 4 min 3. Setelah itu dikuadratin, lalu ditambah 5. Nah, sebenarnya sampai sini udah kelihatan ya tandanya. 4 min 3 kan 1 ya. Jadi 1 kuadrat. 1 kuadrat. Wah, ini kok sulit ya. Ini ditambah 5. Dimana dia akan menjadi 6 ya. Nah, itu artinya untuk pernyataan yang pertama, G2 itu sama dengan F2 ya. Karena F2 menghasilkan 6, sedangkan G2 dia juga menghasilkan 6. Oke, jadi pernyataan pertama adalah bersifat benar. Oke, kita akan lanjut ke pernyataan yang Baik, kita akan lanjut ke pernyataan yang kedua. Di sini grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g dua satuan. Jadi f ini apakah diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g dua satuan ke kanan? Nah, ini penjelasan sederhananya seperti ini ya teman-teman. Di sini kan diketahui nih gx itu diperoleh dari fx plus 2. Nah, sedangkan yang ditanya adalah grafik fungsi f-nya. Berarti gx itu diperoleh dari f tambah x plus 2. Ya, sekarang yang ditanya f dong. Nah, untuk kalau misalkan sekarang yang ditanya f adalah berarti gini. Fx, nah berarti dia jadi g min berapa? Dia jadi g berapa dong? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ada beberapa cara. Kalau misalkan pakai analogi ya, kayak gini. Misal nih, apa sih arti kalau misalkan dari F ke G atau G ke F? Nih, coba misal, F ini kita anggap sekolah ya. G ini kita anggap rumah. Nah, kalau kita berjalan dari sekolah ke rumah, itu berjalan 2 langkah ke kiri. Kalau mau pulang dari sekolah ke rumah, itu berarti kan dia jadi 2 langkah ke kanan kan. Nah, jadi kalau misalkan dari G ke F itu adalah X plus 2, maka dari F ke G berarti jadi berapa tuh? Jadi X min 2. Nah, kayak gini. Semoga teman-teman paham ya.
Jadi X min 2 gini ya. Nah, itu apa artinya? Jadi, kalau misalkan yang awalnya F, X, kita diam nih, misal diam di F. Kalau misalkan digeser ke kanan, 2 satuan ya, maka dia bentuknya akan menjadi F, X min 2. Kalau digeser ke kanan 2 satuan. Kalau misalkan digeser ke kiri 2 satuan, maka dia akan menjadi Fx plus 2 gitu. Nah, berarti sama kayak ini kan. Yang tadi ini berarti awalnya digeser ke kiri ya, Fx-nya. Tapi karena sekarang ditanyanya tuh dari F ke G, bukan G ke F. Jadi, Fx ini, G-nya maka dia akan menjadi ke kanan alias X min 2 ini. Ke kanan. Berarti 2 satuan ke kanan ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah benar. Oke, semoga dapat dimengerti ya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor yang 3. Tapi kalau misalkan emang nanti belum ngerti, saya coba jelasin lagi di nomor yang berikutnya ya, yang di bawah. Oke, grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 akan menghasilkan x-nya 0, y-nya 14. Kita coba nih, langsung aja. 0 min 3 ya, kita tulis di sini ya biar ya. X min 3 kuadrat berarti 0 min 3, min 3 dikuadratin. Setelah ditambah dengan 5. Itu kan berarti gini ya. Min 3 kuadrat ditambah 5. Ya kan? Nah, min 3 kuadrat itu kan 9. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Berarti kalau X 0 dia akan menghasilkan Y 14. Maka dia akan menjadi 0,14. Nah, berarti benar ya, grafik fungsi f memotong garis X itu X sama dengan 0 itu di titik 0,14. Hasilnya sesuai. Jadi ini benar. Jadi semuanya benar ya. Oke. Kita akan lanjut ke nomor yang berikutnya. Tapi ini saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau misalkan ada fx nih, dia digeser ke kanan 2 satuan, maka dia akan menjadi ini. Kalau dia digeser ke kiri 2 satuan, maka dia akan menjadi ini. Tapi kalian perlu perhatikan, yang ditanya tuh f ke g atau g ke f. Biasanya pada soal kayak gini tuh ditanya kayak gitu ya. Jadi sederhananya kayak gitu. Jadi semoga mulai dimengerti. Langsung aja kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Nah, sekarang dia diminta ya. Apakah H3 itu menghasilkan 10? Nah, sekarang kita cek. Berarti H3 ini sama dengan ini GX plus 2. Jadi ini. Nah, maka GX-nya kita ganti 3 ya. Ini adalah GX. Jadi 3 ditambah 2 itu dikali dengan 3 dikurangin 2. Habis itu dikali dengan 3 dikurangin 1. Itu berarti 3 tambah 2, 5. 3 dikurangin 2, ini 2, kurangin ya. 3 kurangin 2 sama dengan 1. 3 dikurangin 2 sama dengan 2. Maka 5 kali 1 dikali 2. Maka dia akan menghasilkan 10. Nah, berarti GX menghasilkan 10 kan? Itu artinya H3 sama dengan GX-nya 10, menghasilkan 10, 10 plus 2. Nah, 10 plus 2 sama dengan 12 ya. Nah, karena dia menghasilkan 12, sedangkan yang disebutkan adalah 10, jadi pernyataannya adalah salah di sini. Oke. Sekarang lanjut. Nah, ini nih. Grafik fungsi H diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G 2 satuan ke atas. Nah, kalau tadi ke kanan, sekarang ke atas nih. Nah, ini gimana penjelasannya? Jadi, berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tadi kan kalau dia f x min 2, ya, x min 2-nya tapi gini ya teman-teman ya. F, ya, x min 2, tapi dia gini, di dalam fungsi. Maka dia akan digeser sebanyak 2 ke kanan. Nah, berhubung yang di sini adalah plus 2, tapi plus 2-nya ini di luar fungsi, teman-teman. Dia nggak di dalam fungsi. Jadi dia itu bentuknya fx nih, kita permisalkan ya, ini permisalkan fx. Nah, plus 2 tapi dia di luar. Nah, itu apa artinya? Kalau misalkan plus di luar alias konstantanya ya, berarti kalau plus dia akan naik ke atas.
Kalau misalkan f x, lalu ini konstanta ya, di luar fungsi ya, min 2, maka dia akan turun ke bawah gitu. Semoga mudah dimengerti ya di bagian sini. Kalau ini dia ke kanan. Terus saya tuliskan lagi kalau f di dalam fungsi ya, jadi x plus 2, oke, di dalam fungsi. Ingat, yang ini di luar fungsi, yang ini di dalam fungsi ya. Maka di sini dia akan jadi digeser ke kiri. Nah, jadi ingat sederhananya kayak gini teman-teman. Jadi sederhananya adalah kalau misalkan di dalam fungsi dia kanan kiri, kalau di luar fungsi alias konstantanya maka dia adalah atas dan bawah. Nah, untuk soal yang ini dia kan dibilang nih fungsi G 2 satuan ke atas. Di sini kan plus nih ya. Plus konstanta plus. Nah, seperti sama yang saya bilang, kalau plus 2 ya, konstanta dia plus 2, maka jawabannya adalah benar dong. Ya, ini plus 2, maka dia adalah naik 2 satuan ke atas. Oke. Semoga udah dimengerti, langsung aja kita lanjut ke nomor yang 3. Pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga ini soalnya grafik fungsi H memotong garis X0 di titik 0,4. Nah, berarti kan langsung aja ya. Ini kita masukin di sini ya. 0 plus 2 dikali 0 min 2 dikali 0 min 1. Nah, ini berapa nih berarti? 0 plus 2, 2. 2, 0 min 2, 2 dikali min 2 dikali 0 min 1. Itu artinya 2 dikali min 2 dikali min 1. Satu sini aja. 2 dikali min 2 dikali min 1. 2 dikali min 2 adalah min 4. Min 4 dikali sama min 1. Maka dia akan menjadi 4 ya. Negatif ketemu negatif. Jadi jawabannya adalah, oh tapi jangan lupa, di sini kan tadi ditanya nih grafik fungsi H, sedangkan di sini kan Gx ya. Nah, kita berarti pakai yang ini, H0 nih. Mungkin saya tulis di bawah dulu biar lebih jelas. H0 ya, itu Gx-nya tadi, si Gx ini alias G0 itu menghasilkan 4 kan. Nah, jangan lupa karena yang ditanya adalah H-nya, berarti jangan lupa plus 2 nih, karena kita memakai yang di sini ya. Semoga ngerti lah ya, semoga jelas lah. Maka sama dengan 6 gitu, jadi bukan 4. Berarti kalau X dimasukin 0 ya, maka dia akan menghasilkan 6 ya. Jangan lupa ini adalah yang ditanya adalah H. Oke, jadi jangan sampai terkecoh. Jadi bukan 4, tapi 6. Jadi salah. Maka jawaban akhirnya adalah salah, benar, salah. Oke, semoga sampai sini mudah dapat dimengerti. Oke, ini adalah soal berikutnya. Yap. Ini ada yang berbeda dari yang tadi, maka awalnya saya ingin kasih ke kalian, biar kalian yang kerjain. Tapi ini ada konteks ya, konsep soal yang berbeda gitu. Ada rumus yang belum saya bahas, jadi akan saya bahas saja, semoga dapat dimengerti. Jadi langsung aja kita kerjakan. G0 itu akan menghasilkan 3, apakah benar? Berarti di sini nih. Kayak tadi ya, berarti G0. Oh, bentar, salah. G0 ya, berarti ini 0. 0 plus 2. Oh, tapi jangan lupa, di sini kan plus 2-nya kan bukan di dalam fungsi ya. Berarti 0 tetaplah 0 di sini. Maka dia akan menjadi, oke, jangan lupa ini plus 2 tapi di luar fungsi, jadi nggak masuk ya. Efeknya tetap 0 berarti. 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 kurangin 1. 0 ditambah 0 dikurangin 1, maka akan menghasilkan min 1. Set. Nah, karena kita udah dapat nih bahwa G0 itu menghasilkan min 1. Jadi di sini min 1 ditambah 2 alias hasilnya adalah min 1 tambah 2 adalah 1. Jadi hasilnya 1 ya, bukan 3. Jadi salah seperti itu. Semoga mudah dimengerti ya, semoga bisa dipahami. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, ini fungsi f diperoleh dari pergeseran. Jangan lupa di sini dia bilang ya fungsi f. Ya, fg ini. Nah, yang ditanya fungsi f, ingat nih. Ini kan g
ke F. Sedangkan ini F ke G. Nah, berarti kayak gini ya. Untuk GX itu adalah Fx plus 2. Maka untuk F ya, berarti GX bukan plus lagi ya, jadi min 2 gitu. Kayak tadi bila saya bilang, kalau G ke F itu adalah plus 2, maka dari F ke G min 2 dong. Nah, gitu. Min 2. Jangan lupa, lagi-lagi ini adalah konstanta. Konstanta artinya atas dan bawah. Sebenarnya kalian nggak perlu analisis kayak gini, karena di sini udah jelas nih ke kanan katanya ya. Sedangkan kalau konstanta alias di luar fungsi, dia itu cuma atas bawah. Di sini dia sebutkan kanan. Itu udah pasti salah. Tapi biar lebih jelas aja nih, GX min 2 itu adalah, tadi saya bilang ya, kalau misalkan plus 2 ya konstanta, dia ke atas. Kalau min 2 konstanta, berarti dia ke bawah gitu. Jadi harusnya ke bawah ya, bukan ke kanan. Jadi salah. Nah, apa sih yang berbeda yang saya sebut tadi di awal? Yang berbeda adalah yang ini, koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak itu, teman-teman. Jadi, ini saya tulis ulang ke bawah ya. X kuadrat, ntar sini. X kuadrat plus 2X min 1. Nah, koordinat itu kita akan memakai ya koordinat titik puncak dari P. Nanti kita cari XP sama XY ya. Ini adalah titik puncak X, ini adalah titik puncak Y. Nah, gini lah ya, ntar. Set. Itu artinya XP, jangan lupa XP adalah min B per 2A. Apa artinya? Artinya, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, berarti min B, jangan lupa, min B adalah min 2 per ini 1, ini 2, ini min 1. Itu artinya A adalah 1. 2 dikali A-nya 1. Nah, tidak akan menjadi min 2 per 2 alias menjadi min 1. Oke, kita udah dapat X-nya adalah 1. Oke, jadi benar ya, XP-nya adalah min 1. Sorry, min 1 maksudnya, oke. Sekarang cari XY. Nah, XY, cara mencari Y berarti kan si X-nya ini min 1, tinggal kita masukin ke fungsinya kan. Nah, berarti ini saya tulis ulang di sini. X kuadrat min 2X min 1, ya udah tinggal masukin. Min 1 dikuadratin. Ini plus ya, oke sorry, ini plus. Set. Plus 2, yang dimana dia dikali min 1, habis itu dikurangi dengan 1. Min 1 kuadrat adalah 1. 1 ditambah 2 dikali min 1 adalah min 2 ya. Itu dikurangi dengan 1. Oke, kita lanjutkan. 1 ditambah min 2. 1 ditambah min 2 adalah min 1. Min 1 dikurangin 1. Itu artinya dia akan menjadi min 2. Maka untuk XY ya, titik puncak Y, kita mendapat min 2. Berarti benar ya, min 1 sama min 2. Jadi min 1 sama min 2. Dan disebutkan di sini min 1 sama min 2. Jadi jawabnya benar. Jadi ini salah-salah benar, dan nomor yang sebelumnya salah, benar, salah, dan nomor yang pertama benar, benar, benar. Yap, semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Terima kasih.